होते हैं उसी तरह हर कहानी बड़ी बनती है। तो ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Karena udah lama banget ya Om gak bahas film horor komedi. So kali ini Om akan membahas alur cerita film horor yang berjudul Devi pakai L atau versi Tamilnya Tutak Tutak Tutia. Film ini menceritakan tentang kisah hantu cantik yang ngebet banget jadi artis Bollywood, Hollywood, pokoknya wood. Karena dia sudah entet tapi masih pengen eksis, dia malah merasuki tubuh cewek cantik desa Cupu, yang mana malah membuat tuh cewek Cupu jadi seksi badai. Nah, mau tau gimana cara agar tuh Demit bisa menjadi artis terkenal? So nggak usah pakai lama, tapi sebelum itu subscribe dulu dong biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Om Brewok Oi dan bumper Om Ewok Loli. Awal kisah diperlihatkan sebuah rumah sakit. Di sana juga ada om-om ganteng dan beberapa mas-mas India yang lagi nungguin hasil medis. Ketika di dalam, dokter menanyakan apa status dari mas ganteng sama cewek yang lagi atit itu. Dan kita pun diperlihatkan flashback dari kehidupan mbak cantik itu. 6 bulan sebelumnya, diperlihatkan di sebuah kantor ada mas-mas brewokan yang bernama Krishna. Diceritakan juga bila Krishna itu adalah playboy paling gokil di kantor itu. Nah, pas ngeliat pegawai baru, dia pun langsung bertanya, "Hello, kamu masih single?" "Iya, aku masih single om." Alah kadal buntung bukan elu. Nggak pakai lama, Krishna langsung memberikan biodatanya kepada Jenny. Dengan pedenya, Krishna juga bilang kalau dia itu adalah pria tertampan di kantor ini. Jadi kalau Jenny mau kencan sama dia, Jenny pasti nggak bakalan nyesel. Namun walaupun udah ngegebal sampai berbusa, Jenny bilang kalau dia udah punya pacar. Tetapi Krishna ini emang playboy cap udah laut. Dia pun bilang, "Kalau kamu jomblo dan niatan jomblo, tinggal hubungin aku aja." Di luar, teman-teman Krishna pada tanya, kenapa kok Krishna ngebet banget punya pacar banyak? Dengan entengnya Krishna bilang, kalau dia tuh punya cita-cita punya bini yang gaul, seksi, sosialita. Pokoknya kalau diajak kondangan gak malu-maluin. Gak lama, kebetulan banget di sana ada cewek cantik semi bule yang lagi ribut sama cowoknya di HP. Melihat ada peluang, nih playboy koprak langsung nyikat tuh baju nganggur. Modusnya juga sama, dia langsung ngasih CV, udah kayak mau ngelamar kerja. Tetapi nggak cuman itu kali ini. Tiba-tiba nih orang langsung joget-joget Michael Jackson KW Super. Dan jogetlah. Jelas ku kan kembali untuk membela kebenaran. Gelora pun membisu mencari kedamaian, menggenggam semangat yang tak padam, ikuti langkah hasratku. Telah ku bulatkan tekad, berjuang selamatkan dunia, berpacu mengejar cita-cita. Nah, pas udah puas joget-joget, Mbak Semok itu pun bilang kalau dia sekarang udah merasa plong dan udah nggak marah lagi. Bangkeknya, walaupun udah susah payah keringetan joget-joget, ternyata pacar dari Mbak Semok itu adalah penari latar yang ikutan joget tadi. Mbak Semok itu pun langsung baikan sama pacarnya dan meninggalkan Krishna yang cengok. Sore harinya diperlihatkan ada sepupu Krishna yang datang ke kos-kosannya Krishna. Melihat Krishna yang tepar sambil tumpuk-tumpukan, Ganesh jelas saja marah-marah. "Bangke, lu diteleponin berkali-kali malah molor di sini, tumpuk-tumpukan lagi. Lu tahu nggak sih kalau nenek kita tuh mau COD sama malaikat maut?" Mendengar berita itu, Krishna dan Ganesh pun langsung pulang kampung. Singkat cerita, pas mau masuk ke kampung, mobil mereka dihadang sama sapi-sapi yang lagi kopdar. Karena tuh para sapi nyolot banget, Ganesh dan Krishna pun mencoba mengusir tuh emo. Tetapi nggak lama, dari balik sawah ada cewek desa cantik banget yang ternyata lagi ngangon tuh sapi. Ya, walaupun tuh cewek cantik badai, tapi Krishna nggak nepsong karena tuh cewek kelihatan udik. Singkat ceritanya lagi, Krishna pun sampai di rumah. Di rumah juga sudah pada ngumpul keluarga besar dan warga kampung yang nangis-nangis karena nenek udah sendap-sendip napasnya. Di sini dokter juga mengatakan kalau nenek lagi proses registrasi di akhirat. Paling lama nenek bisa hidup cuma 2 hari lagi. Mendengar nenek cuma punya waktu 2 hari lagi, nih cucu bangkek malah bilang, udah, nangisnya disimpan dulu. Masih 2 hari lagi nih matinya. Besok aja nangisnya kalau udah mau mati. Nah, ketika Krishna menggenggam tangan nenek, nenek langsung bereaksi. Padahal dari kemarin tuh nenek mager gerak. Bibi tetangga langsung bilang, mungkin nenek emang nungguin Krishna pulang baru bisa entet dengan tenang. Bibi-bibi itu juga bilang kalau impian nenek adalah bisa melihat cucu kesayangan ini untuk menikah. Tetapi apalah daya, hidup nenek tinggal 2 hari lagi.
Nah, karena hal itulah malam harinya Babe memutuskan untuk menikahkan Krishna sebelum nenek COD dengan malaikat maut. Jelas aja si Krishna mah ogah. Tetapi apalah daya, Babe udah memutuskan daripada dicoret dari kakak. Keesokan harinya pandit membawa beberapa calon istri buat Krishna. Nah, ketika melihat tuh cewek, Babe noleh dan geleng-geleng, aman. Cewek kedua, noleh, geleng-geleng, aman lagi. Cewek ketiga, buju. Ini kok semakin parah ya lama-lama. Untungnya Babe gedek-gedek lagi. Di saat yang bersamaan datang juga keluarga Devi yang ingin melayat, menjenguk nenek maksud om. Tetapi pas Devi lagi memberikan salam perpisahan kepada nenek, tangan Devi malah nyantol ke tangan nenek. Susah banget dilepasin. Melihat itu, Babe akhirnya menyadari kalau nenek memilih Devi sebagai istri dari Krishna. Siang harinya, akhirnya sudah diputuskan kalau Krishna akan menikahi Devi. Krishna jelas saja ogah nikah sama cewek udik kayak gitu. Karena si Ganesh ini adalah sepupu yang bro banget, dia pun punya ide agar si Krishna nggak jadi nikah sama si Devi. Malam harinya, nih dua koplak datang ke rumah Devi sambil berpura-pura mabuk kecubung. Intinya sih, mereka ingin terlihat brengsek di depan Devi dan keluarganya agar pernikahan ini dibatalkan. Tewe, ane lagi mabuk nih. Mana babe lu ane mau ngomong? Bangkeknya, tiba-tiba babenya Devi nongol sambil mabok juga ternyata. Melihat Krishna yang mabok, Uday malah bilang kalau emang gak salah kalau Krishna itu dijodohin sama si Devi. Dari dulu dia pengen punya mantu yang bisa diajak mabok bareng sampai tepar. Walah, keluarga koplak. Bangkeknya lagi, pas rencana gagal, Ganesh malah langsung kabur. Sedangkan Devi pun setuju-setuju aja dinikahin sama Krishna kalau babenya seneng. Pas pulang ke rumah, Krishna pun pengen gebukin si Ganesh. Tetapi gak lama Ganesh bilang, santuy bro, gak perlu emosi, Ani udah punya rencana agar pernikahan lu dibatalin. Kalau nenek udah lewat sebelum lu nikah, berarti lu gak wajib nikah sama Devi kan? Santuy, Ani udah ngambil masker oksigen nenek nih. Oh alah dasar cucu durhaka. Tak lama kemudian dokter pun datang untuk memeriksa keadaan nenek. Semua orang pun bersedih, kecuali si Krishna dan cucu bangkek si Ganesh yang malah ketakutan. Shh, berisik, nangisnya di pause dulu ngapa? Setelah memeriksa keadaan nenek, dokter pun langsung menanyakan, siapa yang mencabut masker oksigen nenek? Jelas saja si Ganesh dan Krishna pun langsung jiper dong. Tetapi kampretnya, dokter malah bilang, selamat, karena dia mencabut masker oksigen, nenek jadi sehat lagi sekarang dan bisa hidup sampai 100 tahun lagi. Bentar nih, ini konsep filmnya gimana sih ya? Mau marah sudahlah. Karena hal itulah Babe semakin yakin kalau Devi itu membawa keberuntungan ke keluarganya. Sedangkan si Krishna malah mewek karena semua rencananya dari sepupu bangkeknya malah tambah membuat runyem. Singkat cerita, acara pernikahan pun dilaksanakan. Walaupun gedek, tapi Krishna nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pas meminta restu ke nenek, nih nenek yang sekarang udah seger buger malah bilang ke Krishna, Cucu, awas kalau sampai nyakitin Devi, nggak bakal nenek bagi warisan kamu ya. Karena kesel, Krishna pun langsung meng-smackdown nenek itu. Atau, keblak. Pitingan mau gebuk bunga manten. Alah, ternyata cuman halunya si Krishna aja. Setelah pernikahan, Devi pun diboyong ke Mumbai. Sesampainya di Mumbai, itu bawa pisang standar buat makan monyet sebulan pak ya. Ini juga laki macam apa kalian tuh? Istri malah disuruh bawa koper segitu banyak. Singkat cerita, pas sampai di kos-kosannya Krishna, nih suami bangkai bilang kalau budaya di Mumbai itu istri harus berjalan 10 langkah di belakang suami. Ya alhasil, si Devi yang udik ini malah ngikut-ngikut aja. Kasian. Keesokan harinya, Ganesh menelpon Krishna. Dia pun bilang kalau dia udah dapat kontrakan baru buat Krishna dan Devi tinggal. Singkat cerita, pasangan koplak ini pun mendatangi kontrakan yang dimaksud. Nah, pas nanya ke bapak-bapak komplek tentang kontrakan restu ibu nomor 205, tuh bapak-bapak langsung kelihatan heran. Singkat cerita, mereka pun sampai di kontrakan yang dimaksud. Penjaga kontrakan pun bilang kalau tuh kamar udah lama nggak ditinggalin. Pemilik sebelumnya juga mengikhlaskan barang-barangnya. Jadi Krishna dan Devi nggak perlu beli perabotan lagi, tinggal pakai aja gratis. Tetapi di sini Devi merasa sedikit merinding bulu jemarinya karena tuh rumah kelihatan angker. Tak lama kemudian, Krishna yang habis ngurusin administrasi kontrakan langsung shock karena tuh rumah udah bersih banget. Ternyata si Devi lah yang langsung membersihkan tuh rumah. Siang harinya, pas lagi mau makan siang, Krishna yang emang gak suka sama Devi kembali membuat onar. Tanpa alasan dia pun bilang kalau di Mumbai dia gak makan makanan udik kayak gini. Dia biasanya tuh makan pizza, spaghetti, burger, tempe kemul, mendoan, tahu gimbal, combro, bala-bala, dodol Garut. Gak level lah makan makanan kampung yang kamu buat kayak gini. Nah, pas merasa udah menang, tiba-tiba si Devi keluar dengan membawa makanan baru. Tetapi tetap aja si Krishna masih aja nyolot. Tetapi bangkeknya, Ganesh malah udah ngembat duluan tuh pizza.
Keesokan harinya pas Krishna pulang kerja, dia pun melihat ada cewek manis tetangganya. Jelas saja, jiwa playboynya pun meronta-ronta. Namun pas kenalan kalau dia tinggal di kamar 205, tuh cewek langsung cabut ke dalam. Keesokan paginya, kembali lagi Ganesh dan Krishna mencari cara agar si Devi tuh kelihatan salah. Ganesh pun langsung nuangin tinta ke kemejanya si Krishna. Intinya, Krishna minta Devi untuk membuat tuh baju jadi polos lagi karena akan segera dipakai untuk kerja. Tetapi nggak pakai lama, Devi bilang kalau bajunya udah jadi dan polos nih, tanpa noda sedikit pun. Ya bener sih itu polos jadinya. Tapi ini Devi kelewat pinter apa Krishna yang terlalu on ya? Tak lama kemudian di kantor, pas Krishna lagi jalan dengan Lunglai, tiba-tiba Jenny bilang kalau sekarang dia udah jomblo dan pengen jadi pacarnya si Krishna. Mendengar itu, Krishna pun langsung mewek. Bangke, kenapa sih gua sial banget, mak? Siang harinya, kantornya Krishna lagi pada heboh bagi-bagi tiket penghargaan film Tamil. Di sini teman-temannya Krishna ngasih 2 tiket ke Krishna karena setelah pulang dari kampung kemarin, Krishna jadi aneh. Dia udah nggak kayak Krishna yang penjahat kelamin. So, secara teman-temannya pada nggak tahu kalau Krishna itu sebenarnya udah dikawinin di kampung. Sesampainya di rumah, Krishna cuma naruh tiket itu di meja dan nggak berniat datang. Tetapi pas Devi melihat tiket itu, dia pun langsung kepengen lihat acara award itu. Singkat cerita, Krishna pun akhirnya mengajak Devi keluar. Karena baru pertama kalinya Devi meminta sesuatu kepada Krishna. Tetapi Krishna memberikan syarat, dia tidak ingin orang lain tahu kalau Devi itu adalah istrinya. Pokoknya kalau di sana anggap aja kita nggak saling kenal. Singkat cerita, acara itu pun dimulai. Sialnya, nggak sengaja si Krishna malah duduk di sebelah Devi. Gak lama kemudian, pas aktor yang lagi naik daun Rajkana mendapatkan penghargaan, terlihat wajah Devi yang terkesima dengan kagum. Setelah acara award selesai, Krishna pun menunggu Devi di lorong. Tetapi sialnya, teman-temannya malah ngegapin Krishna dan mengajak ke jamuan makan malam bareng artis-artis. Akan tetapi, pas masuk ke sebuah klub, dia malah dilempar sama kain sari. Dan bangkeknya, dari atas panggung ada sosok mbak-mbak Pulen gemesin yang joget-joget dengan semlekdut. Dan kerennya lagi, tuh cewek Pulen adalah si Devi yang udah buka-bukaan, coy. Jelas aja, Krishna langsung bengong karena melihat istrinya yang udik tiba-tiba menjadi cewek paling cantik di sana. Nggak cuman Krishna yang komplong, si Raj juga terlihat sangat terkesima dengan Devi. Ingin aku menemuimu, bukan bermandi cahaya bulan yang cemerlang di malam yang cerah. Memang telah lama ku rasakan ingin menolong yang lemah. Setelah puas joget-joget, si Devi langsung mencolot ke Krishna yang masih nggak menyangka. Bahkan dia pun nggak segan mengajak Raj minum Ciu Bekonang. Karena nggak mau malu, Krishna pun langsung buntel Devi pakai kain sari dan dibawa pulang. Keesokan harinya pas bangun, tiba-tiba Devi kaget karena dia cuma pakai kotang doang. Bahkan dia nggak ingat apa-apa sama sekali tentang kejadian semalam. Ya, mereka berdua pun malah saling dandoh-dandoh bareng dong. Belum selesai Krishna bingung, dia pun kembali tambah mumet pas di lift manajer si Raj tiba-tiba datang ke rumah. Nggak pakai assalamualaikum, di lift langsung tanya di mana nyonya. Cepet panggil nyonya sana. Aji gile, gua dikira tukang kebon apa ya? Karena sama-sama saling ngotot, mereka pun saling berdebat. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika tiba-tiba di ruang tamu, Devi udah duduk santuy pakai baju seksi. Nggak cuman itu, cara berbicara Devi pun udah berbeda ke Inggris-Inggrisan. Di sini Dile pun mengatakan kalau Raj ingin mengajak Devi untuk jadi pemeran wanita di filmnya yang terbaru. Bangkeknya, si Devi malah bilang kalau Krishna itu manajernya dan dia bersedia menjadi superstar. Karena saking kagetnya, pas Devi ngibasin rambut, Krishna pun sampai terjungkel-jungkel sambil bengong. Nah pas Dile pulang, tiba-tiba Krishna kembali shock ketika melihat si Devi udah kembali ke setelan pabrik. Bahkan dia sedang berdoa. Sambil ngompleh, Krishna pun terheran-heran. Di sini Krishna pun marah-marah ke Devi. Dia bilang kalau Devi itu penipu lah, Devi jablay lah, pokoknya dihina-hina gitu. Tetapi walaupun dihina sama Krishna, Devi hanya bisa terdiam karena dia tahu bila dia tidak bisa melawan suaminya. Karena bingung, Krishna pun mencoba mengecek tentang penyakit bipolar atau berkepribadian ganda. Nah pas pulang, dia akhirnya menanyakan kepada bapak-bapak komplek kenapa pas kemarin dia nyebut kamar 205, tuh om-om jadi kaget. Akhirnya dari informasi tetangga-tetangganya, barulah diketahui kalau di kamar 205 itu dulu tinggal seorang wanita yang bernama Ruby. Pas masih hidup, dia ngebet banget jadi artis. Tetapi karena nggak kunjung dapat peran, dia pun depresi dan bunuh diri di kamar itu. Sudah bertahun-tahun kamar itu kosong, sampai kemarin Krishna dan Devi pindah ke sana. Akhirnya Krishna menyimpulkan kalau ini pasti adalah campur tangan demit atas keanehan si Devi. Dia juga langsung membuang papan nama Ruby di depan rumahnya. Malam harinya, tiba-tiba Krishna terbangun. Dia kembali dibuat jantungan pas melihat Devi yang berjalan sambil melotot. Tapi anehnya, pas pagi harinya,
itu papa nama Ruby tiba-tiba udah kembali ke sana. Karena terus diteror dengan keanehan-keanehan, Krishna pun akhirnya curhat sama teman-temannya tentang hantu. Tetapi namanya teman bangke kan ya. Si Krishna pun malah diketawain karena hari gini masih percaya sama demit. Malam harinya Krishna kembali terbangun dan si Devi nggak ada di kasur. Pas mengecek, ternyata si Devi lagi asik nonton TV tetangga, padahal dia punya TV sendiri. Ketika dipanggil berkali-kali, Devi pun nggak nyawut. Tetapi pas Krishna mencoba memanggil dengan nama Ruby, ternyata Devi langsung menoleh. Mengetahui itu, dengkul Krishna pun langsung kopong dan langsung pingsan di tempat. Gledak. Keesokan paginya pas dibangunin sama Devi, Krishna yang lagi nungguin kembali ketakutan. Karena masih penasaran, Krishna pun memanggil istrinya dengan nama Ruby. Dan tiba-tiba Devi pun langsung menatap tajam Krishna dan berkata, siapa itu Ruby? Selingkuhanmu ya? Aman gak kerasukan demit. Karena udah tahu biang masalahnya, Krishna pun langsung pengen pindah dari sana. Dia pun langsung komando untuk beres-beres segera pindah. Tetapi pas lagi masukin koper ke gokar, si Krishna harus kembali keder karena si Devi udah balik pakai baju yang lama dan semua koper-kopernya juga udah kembali ke tempat yang semula. Karena masih penasaran, Krishna pun kembali mengajak Devi cabut. Tetapi kali ini Devi duluan yang dimasukin mobil. Tetapi kembali lagi Devi udah jegogrok di sana dengan santuinya. Kali ini fix no debat, Krishna ketakutan parah. Bahkan pas kabur keluar pun, dia malah tembus kembali ke kamarnya. Sama kayak tadi, Devi pun sepertinya nggak ingat apapun dan malah dengan santuinya ngasih gelas kopi ke Krishna. Jelas aja, dia langsung tremor dong hidupnya. Karena udah nggak kuat, Krishna pun mendatangi dukun. Intinya dia pengen dukun tuh mengusir demit yang ada di rumahnya. Singkat cerita, dukun KW pun sampai di rumah Krishna pakai jimat drone. Keren banget ini dukun yang high tech sekali. Namun pas masuk ke kamar, tiba-tiba tuh pintu nutup sendiri. Ketika keluar, tuh dukun gadungan mulutnya langsung ngebul karena dikelomot-kelomot sama demit. Tapi karena nggak mau dianggap gagal dan palsu kayak dukun yang ononoh, dukun Vrindavan ini pun langsung bilang kalau demitnya udah diusir. Untuk membuktikan, kembali lagi Krishna memanggil Devi dengan nama Ruby. Ruby, bangke ngagetin tahu. Malam harinya Krishna pun masih penasaran. Dia pun sengaja nyetel filmnya Raj yang dia kejoget. Tetapi pas ngeliat ke kasur, si Devi masih anteng tiduran. Berarti aman, bangke. Malah terbang di atas dong. Jelas aja si Krishna yang ketakutan langsung terkontol-kontol. Terkintil-itil. Terbirit-birit maksud om. Tapi namanya film horor kan ya. Tuh rumah malah jadi treadmill. Sedangkan Devi yang kerasukan Ruby asik nonton TV. Setelah puas ngerjain si Krishna, Ruby pun bilang kalau ini adalah rumahnya dan dia akan melakukan apapun semaunya. Di sini Ruby pun menjelaskan kenapa dia bisa merasuki si Devi. Dia ingin menjadi terkenal, banyak penggemar, semua mata tertuju kepadanya. Tetapi karena dia dulu tuh nggak good looking, dia nggak pernah dapat peran utama. Paling mentok jadi figuran tukang jamu. Melihat sosok Devi yang aslinya cantik parah, tapi disia-siakan sama si Krishna, Ruby pun jadi pengen memanfaatkan si Devi agar dia bisa merasakan jadi artis, walaupun sekarang dia udah jadi demit. Di sini Ruby pun mengatakan dia pun tidak akan mengganggu Devi bila ada di rumah. Tetapi Krishna nggak boleh mengganggunya kalau di luar rumah. Satu lagi, ternyata Ruby hanya bisa keluar rumah kalau bareng Krishna keluarnya. Intinya Ruby pengen jadi artis lah. Setelah itu Ruby pun keluar dari tubuhnya si Devi. Beberapa hari kemudian supirnya Raj pun datang menjemput si Ruby. Di sini Ruby kembali merasuki Devi dan meminta Krishna untuk membawanya keluar. Dan benar aja, selangkah dia keluar ke rumah, Devi langsung berubah jadi Ruby. Singkat cerita, Devi, udahlah, daripada bingung, om bakal bilang Devi kalau dia lagi pas normal. Pas kerasukan, om bilangnya Ruby ya. Nah intinya Ruby sampai di lokasi syuting. Krishna yang gak berkepentingan pun dicegat sama bodyguard. Mas, itu nyegat bukan minta peluk. Intinya proses syuting pun dilakukan. Ketika melihat Ruby yang pakai baju seksai, Raj pun langsung terkesima. Bahkan setelah syuting, Raj pun mengeluarkan kekagumannya kepada Ruby. Malam harinya, dua pasangan koplak ini pun pulang ke rumah. Ketika masuk ke rumah, Ruby pun langsung minggir dari tubuh Devi. Di sini Devi pun mumet karena dia nggak bisa ingat apa-apa sama sekali. Ketika melihat Devi memasak untuknya, Krishna pun merasa kasihan karena melihat istrinya yang kecapean tanpa tahu kenapa dia bisa pegelinu seperti itu. Keesokan harinya pas mau syuting lagi, Krishna pun menyodorkan kontrak kepada Ruby. Intinya di kontrak itu, pada saat Ruby merasuki Devi, dia harus mengikuti isi dari kontrak itu. Pertama, Ruby hanya boleh menyelesaikan satu film saja. Setelah film selesai, Ruby nggak boleh merasuki Devi lagi selamanya.
Kedua, Ruby nggak boleh kontak fisik sama cowok lain selain dirinya, khususnya si Raj. Ketiga, Ruby nggak boleh minum minuman beralkohol dan ngerokok kapanpun dan dimanapun. Keempat, Ruby nggak boleh menggunakan ilmu demitnya di muka umum, khususnya nggak boleh ngerjain Krishna. Jelas saja Ruby nggak mau dong. Tetapi Krishna bilang kalau Ruby nggak mau, Krishna nggak akan ngajak Ruby keluar rumah lagi, dan karir Ruby pun akan hancur. Karena kepaksa, akhirnya Ruby pun menyetujui kontrak itu. Di tempat lain, melihat kecantikan dan kemolekannya si Ruby, Raj pun berniat membuat 3 film bersama Ruby. Keesokan harinya, Krishna kembali mengantar Ruby ke lokasi syuting. Tetapi di sana, Ruby harus menggunakan baju yang kurang bahan buat adegan joget-joget. Tak lama kemudian, Ruby pun keluar. Pas ngeliat bininya pakai baju yang seks ya, si Krishna pun langsung jedak-jeduk hatinya. Dahlah, langsung joget aja. Malam harinya pas pulang ke rumah, ternyata orang tua Ruby dan Krishna memberi kejutan dengan datang gak bilang-bilang. Akan tetapi, Ruby yang gak kenal dengan mereka langsung melengos begitu aja. Nah sekarang si Krishna yang mumet ngasih penjelasan. Untungnya pas masuk ke rumah, Ruby udah check out dan si Devi pun kembali ke setelan pabrik. Keesokan paginya, supir jemputan pun menelpon si Krishna. Tetapi tahu kalau keluarganya pasti bakalan curiga kalau mereka pergi seharian, Krishna bilang kalau Ruby gak mau syuting, dia lagi atit. Kampret, bapak mertua gak tahu adab, pagi-pagi malah meluk-meluk. Pas di ruangan tamu, Ganesh kembali menanyakan rencana apa yang akan mereka lakukan untuk membuat Devi menjadi jelek di mata ibu bapak. Nah pas di dapur, Krishna nguping pembicaraan Devi dan ibunya. Intinya ibunya nanya, si Devi itu bahagia nggak sih nikah sama si Krishna? Tetapi sebagai istri yang baik, dia pun mengatakan kalau dia bahagia bersama Krishna. Bahkan dia berbohong kalau Krishna itu sering ngajak dia jalan-jalan dan belanja. Setiap malam juga pasti main kuda-kudaan sampai puas. Mendengar itu, Krishna pun semakin merasa bersalah kepada Devi. Namun ketenangan mereka gak bertahan lama. Ternyata di luar, Raj sudah membawa ambulans lengkap dengan dokter spesialis dari segala penyakit. Karena mendengar Ruby sakit. Karena bakalan runyam kalau Raj sampai tahu, si Krishna pun langsung teriak-teriak kalau si Raj datang ke sana. Jelas aja, si Raj langsung dikerumunin sama orang-orang dong. Di lantai atas, ibunya Devi dan Devi pun langsung senang banget pas ngeliat artis terkenal. Sialnya, pas Raj dada-dada, Devi yang gak tahu apa-apa juga ikutan dada-dada dengan girang. Kapan lagi didada-dadain sama artis? Malam harinya, Krishna pun hendak mengajak ngobrol Ruby di luar. Nah pas di luar, Ruby kembali merasuki si Devi. Intinya si Krishna memohon agar Ruby nggak syuting dulu selama orang tuanya ada di sana. Tetapi Ruby mah ogah, bukan orang tua gue juga ini. Karena nggak nemu jalan terang, Ruby pun akhirnya punya ide. Dengan napsong, dia pun langsung memeluk Krishna dan tukeran iler sampai kelomoh-kelomoh. Hal itu pun diketahui oleh Ganesh. Sialnya, pas Ganesh lagi lihat yang enak-enak, dia malah diomelin sama si Ruby sampai Ganesh kena mentalnya. Nah ketika orang tuanya pada penasaran, Ruby pun bilang dari balik pintu kalau dia tuh udah napsong parah. Udah 2 hari kita nggak naik kuda-kudaan ya kan? Ini malah kedatangan orang tua kita. Kapan kita bisa punya babynya? Sambil mendengar itu, orang tua mereka pun sadar diri. Sedangkan di dalam, pas Devi kembali lemah lembut, si Ganesh malah bingung sendiri. Tadi diomelin, sekarang baik banget. Keesokan harinya, para orang tua yang sadar diri pun akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Karena penghalang udah nggak ada, syuting lagi. Kali ini syutingnya adegan gelut jagoan. Sialnya, pas syuting itu, tangan Ruby malah terluka gara-gara stuntman. Melihat pujaan hatinya terluka, Raj pun sangat khawatir. Pas take syuting lagi, si Raj pun malah ngamuk beneran. Dia pun langsung menghajar para stuntman yang gak bersalah sampai kaing-kaing. Bangkeknya, sutradara dan kameramen malah menganggap Raj itu aktingnya totalitas. Ya udah, malah direkamin terus dong. Dengan kerennya, Raj bilang, "Aku tidak akan memaafkan siapapun yang akan membuat Ruby terluka." Malam harinya, Krishna pun pengen mengecek luka dari Devi. Tetapi Devi yang tahan banting gak ngerasa sakit sama sekali. Sialnya, untungnya rambut Devi malah kecantol kancingnya si Krishna. Dan akhirnya setelah sekian purnama, mereka pun memiliki momen romantis. Dan udah tau lah mereka tuh ngapain. Keesokan-esokan harinya pun, Krishna pun semakin jatuh hati kepada istrinya itu. Tetapi dia sadar, dia tuh kalah modal sama si bintang film terkenal. Tak terasa beberapa minggu pun berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba, yaitu syuting berakhir.
Krishna jelas saja girang banget dong, karena Ruby akan segera keluar dari tubuh istrinya. Tetapi dengan entengnya, Ruby bilang, siapa juga yang mau keluar sekarang? Gua mau keluar kalau gua udah melihat film yang gua peranin. Lagian di kontrak juga nggak ada penjelasan soal selesai syuting. Perjanjiannya kan menyelesaikan satu film. Bangke dikerjain gue sama si Demit. Nah, pas nanya kapan film ini akan tayang, Dilip bilang kalau film ini paling cepat akan selesai dalam waktu 2 bulan lagi. Lah, lama amat bos. Bro, please bro, besok aja selesainya ya bro, jangan lama-lama bro. Lo kira buat konten gue yang pargo ya pak? Sekarang rekam bisa langsung upload. Tak lama kemudian pas pulang ke rumah, tiba-tiba mobilnya Ruby dijegat sama mobil-mobil yang muter-muter. Ternyata orang-orang itu hendak menculik si Ruby. Karena nggak mau istrinya kenapa-napa, Krishna pun dengan heroiknya mendatangi para penculik itu. Elah, udah keren-keren si Raj malah ternyata juga ikutan datang. Jadi kalah keren kan ya? Di sini mereka pun langsung gebukin para penculik yang ternyata adalah PH lain yang ingin mengontrak si Ruby. Dah mukulinnya, kasihan dipukulin terus. Di sini Ras dengan gaya jagoan bilang, aku tidak akan membiarkan ada orang yang menyentuh Rubyku. Malam harinya Devi pun menangis sambil umbelen. Dia pun mengatakan kalau dia sedih banget. Mungkin dia punya penyakit ganas karena beberapa hari ini dia nggak bisa mengingat-ingat apa yang dia lakukan pada siang hari. Di sini Devi pun juga bilang kalau dia mati, dia berharap Krishna mendapatkan istri yang jauh lebih baik daripada dirinya. Mendengar itu, Krishna pun bilang kalau dia sangat beruntung mendapatkan istri sebaik Devi. Tak terasa 2 bulan pun cepat berlalu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, penayangan perdana film Ruby. Singkat cerita, film itu pun sukses besar. Banyak sekali penonton yang bertepuk tangan dan sweet-sweet setelah menonton film itu. Ketika selesai, Raj pun ingin mengumumkan sesuatu di konferensi pers. Nah, pas ruangan udah sepi, Krishna mengucapkan salam perpisahan kepada Ruby dan berharap Ruby bisa menyeberang ke alam sana dengan tenang. Tetapi di sini Ruby malah mengatakan kalau dia tidak akan pernah meninggalkan tubuh dari Devi. Dia merasa kalau dia sudah merupakan artis terkenal, jadi dia nggak akan mau pergi. Bahkan kontrak yang dibuat sama Krishna pun tiba-tiba langsung hilang. Karena kesal dikebulin sama si Ruby, Krishna pun mengancam si Ruby. Tetapi sialnya, orang-orang malah pada datang ke sana untuk menjemput si Ruby untuk konferensi pers. Karena udah nggak kuat, akhirnya Krishna pun mengatakan kalau Ruby itu adalah demit yang jahat. Tetapi anehnya, orang-orang di sana nggak ada yang bisa mendengar suara dari Krishna. Orang-orang hanya mendengar Krishna pun gak kehabisan akal. Dia pun langsung menulis di papan tulis. Tetapi jelas saja Ruby langsung mengganti tulisan itu. Di saat itu juga, Raj juga memberikan pengumuman penting. Di konferensi pers itu, dia juga melamar Ruby untuk menjadi istrinya. Tetapi tiba-tiba Ruby langsung pingsan geledak. Dan kita pun kembali ke scene ke awal film. Nah, di dalam dokter memberikan selamat atas kehamilan si Ruby. Jelas saja Raj langsung shock. Dan seketika Krishna langsung mengambil alih selamat dari dokter yang bingung. Di luar Raj pun marah besar. Tetapi Krishna akhirnya bilang kalau Ruby itu aslinya bernama Devi. Dan Devi itu adalah istrinya yang syah. Karena hal itulah Raj pun dengan berkaca-kaca meninggalkan Krishna. Ternyata Ruby itu tidak bisa merasuki orang bila orang itu sedang berbadan dua. Nah, pas Devi bangun, dia pun kaget kenapa dia bisa bangun di rumah sakit. Dia pun tambah yakin kalau dia mengidap penyakit ganas. Tetapi Krishna langsung menjelaskan bila Devi di rumah sakit karena dia akan segera menjadi ibu. Dan mereka pun haru biru sambil berpelukan. Aduh, adem banget liatnya. Saat pulang ke rumah, Krishna pun pengen mengecek. Dia pun langsung menyuruh Devi untuk keluar rumah. Tetapi kali ini si Ruby sama sekali nggak nongol. Jelas aja Krishna pun gerang banget dong. Bahkan papa nama Ruby pun juga udah hilang entah kemana secara misterius. 2 tahun kemudian, diperlihatkan bila Krishna hidup dengan bahagia bersama keluarganya. Namun pada saat hendak berangkat bekerja, tiba-tiba Krishna seperti kerasukan sesuatu. Dan papa nama Ruby pun tiba-tiba sudah berada di sana lagi. Namun anehnya, tuh papa nama berubah menjadi Vijay. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Bagus gak ya? BTW, ini ada sequelnya loh. Gimana, gas gak nih? Semoga rame sih. Kalau rame sih om gas. Tapi kalau nggak rame ya om cari film lain lah. So, bantuin di share ke teman-teman kalian ya. So, gitu aja dulu. Om Brebox pamit dulu. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan Bismillahirrahmanirrahim.